Disimak ya layarnya ya, semuanya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekali lagi, sifat-sifat ini kita akan gunakan untuk menyederhanakan. Ya, berarti kalau ada kata menyederhanakan, awalnya ada bentuk pangkat yang belum sederhana, lalu kalian diminta untuk menyederhanakan, seperti itu, ya. Nah, sifat-sifat inilah yang akan kita gunakan. Pertama adalah ketika kalian menemukan ada bilangan berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, ini bilangan pokoknya sama-sama A, maka dengan mudah kita bisa menjumlahkan pangkatnya M plus N. Oke, ini yang pertama ya. Sifat yang pertama ini. Oke, disimak silakan. Layarnya disimak. Nah, contohnya misalkan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kebetulan bilangan pokoknya sama-sama 2 ya. Sama-sama 2. Maka dengan mudah pangkatnya kita bisa langsung jumlahkan. 4 ditambah 2. Maka kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat 6. Nah, ini contoh penggunaan sifat nomor 1. Ya. Contoh yang lain lagi misalkan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Nah, menjadi 3 pangkat berapa? 3 tambah 5 sama dengan 3 pangkat 8, Pak. 8. Ya, seperti itu. 8. Ya, betul. Nah, gampang ya sifat nomor 1 ya. Oke, ini 1. Kita bertahap saja nih. Lalu sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah, karena ada 9, nanti kita bagi-bagi waktunya biar cukup sampai 9. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. A pangkat M dibagi A pangkat N. Dan kalau tadi dikali, pangkatnya ditambah. Sekarang kalau dibagi, pangkatnya kita kurangi. Mana yang dikurangi? Yang dikurangi adalah yang depan dikurangi yang belakang. Atau M dikurangi dengan N. Nah, A pangkat M dikurang N. Kemarin untuk penjelasan rincinya, Bapak sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi ini ibaratnya hanya bagaimana cara menggunakan sifat-sifat ini dalam soal ya. Contoh misalkan 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Maka menjadi 2 pangkat 6 dikurang 3. Nah gitu aja ya. Dan hasilnya ada di 2 pangkat 3. Atau kalau nanti diminta menghitung lagi 2 pangkat 3-nya berapa, bisa kalian tuliskan berikutnya. Berapa itu 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2. Maka jawabannya adalah 8. Nah, ini kalau mau dihitung sampai dengan nilai terakhirnya. Atau kalau di pilihan jawaban pilihan ganda misalkan cukup di sampai 2 pangkat 3 saja juga nggak apa-apa. Ya. Contoh lain misalkan 4 pangkat 8 dibagi. Nah, ini ada pembagian di sini nih. Pembagiannya bisa pakai titik 2, bisa pakai per ya. Sama aja. 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 2. Nah, ini boleh kita tuliskan menjadi 4 pangkat. Berarti kan yang M-nya yang di atas ya. M-nya 8, N-nya 2. 4 pangkat 8 dikurangi 2. Maka menjadi 4 pangkat 6. Baik, ini kelihatannya kalau 4 pangkat 6 kita ingin hitung nilai akhirnya ya. 4 kali 4 kali 4 kali 4 berapa tuh? 4 kali 4 16 ya. Oh, ini sampai 6 kali ya. Cukup banyak ya, angkanya sampai ribuan kelihatannya nih. Berarti ini nggak usah deh, sampai sini aja. 4 pangkat 6 ya. Kemungkinan sih menjadi angka ribuan. Dan biasanya kalau sudah angka yang cukup besar, ya si pembuat soalnya mungkin tidak minta dihitung sampai angka akhirnya ya, cukup dalam bentuk bilangan berpangkat saja. Seperti itu sifat yang kedua. Kita lanjut. Kalian boleh mencatat juga nanti di buku catatannya ya. Nanti Bapak akan kasih share screen-nya nanti ya di grup melalui salah seorang dari kalian nanti ya Bapak kirim.
Sifat yang Bapak ketiga. Arfa izin bentar ya Pak. Izin kemana, Arfa? Ke toilet Pak. Oh ya, cepat ya. Baik, sifat yang ketiga kita lanjut. Adalah bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, seperti ini. A pangkat M dipangkatkan dengan N. Maka ini kita kalikan. A pangkat M dikali N. Nah, bisa bedakan ya tadi ya. Kalau tadi kan dikalikan, ditambah. Nah, sekarang pangkat dipangkatkan lagi. Kayak gimana bentuk contohnya? Pangkat dipangkatkan lagi. Misalkan 3 pangkat 2, ya. Ada tanda kurung lagi di sini nih. Ada angka 3 di atasnya lagi. Nah, ini kan artinya 3 pangkat 2-nya itu kita pangkatkan lagi dengan 3. Nah, maka kalau ada yang seperti ini kalian lihat, cukup kalian kalikan aja pangkatnya nih. Yang di atas nih, yang luar, kalikan dengan pangkat yang di dalam. Menjadi 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Seperti itu. Bapak, Ya, silakan ada yang mau nanya? nomor yang luar pangkat bisa beda, Pak, Bisa, sama. bisa. Nah, kalau yang nomor 3 ini dia tidak ada ketentuan angkanya harus sama, ya. Pokoknya kamu lihat ada bilangan berpangkat nih, contoh 2 pangkat 5. Lalu dalam kurung dipangkatkan lagi dipangkat lagi dengan berapa? 3 misalkan. Nah, ini bisa. Yang kamu kalikan yang mana di sini? Adalah pangkatnya yang kamu kalikan, ya. Angka 2-nya tetap, angka 2 tetap 2, 5 kali 3. Maka menjadi 2 pangkat 15. Seperti itu. Oke, jelas? Kita lihat lagi Jelas. berikutnya. Sebentar, tadi ada yang mau di-admit kelihatannya. Oh, enggak ada. Next, sifat yang keempat sekarang. Sifat yang keempat adalah sifat di mana ada bentuk perkalian A kali B dalam tanda kurung. Ini angkanya boleh berbeda ya, A kali B. Lalu di luar tanda kurung ada pangkat. Pangkat N misalkan. Nah, maka di sini artinya kita boleh memangkatkan atau harus memangkatkan masing-masing A dengan B-nya nih dengan pangkat N. Assalamualaikum Pak. Arfa balik Pak. Waalaikumsalam. Oke, Arfa silakan lanjut. Ya, jadi masing-masing kita pangkatkan dengan N. A pangkat N dikali B pangkat N. Seperti itu. Ya, jadi masing-masing kita pangkatkan dengan N. Nah, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana cara penggunaan sifat ini terutama dalam bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabarnya kayak gini misalkan. 3x kuadrat dipangkatkan dengan 3. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, sekarang sudah menggunakan tidak hanya angka, kita akan menggunakan huruf ya dalam bentuk aljabarnya. Ada variabel x di sini, huruf x yang itu nanti kita akan pangkatkan dengan 3 juga sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Baik. Di sini juga angkanya tidak harus sama, boleh dengan angka berapapun, ya. Yang angkanya harus sama tuh hanya yang tadi, yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, itu yang harus sama. Oke, kalau gitu di sini 3-nya kita pangkatkan 3, 3 di dalam nih kita pangkatkan dengan 3, lalu x kuadratnya juga kita pangkatkan dengan 3. Begitu. Sesuai dengan yang tadi, ya. Jadi pangkat 3 yang di luar ini kita pangkatkan ke x kuadrat, kita pangkatkan juga ke angka 3 di depannya. Menjadi 3 pangkat 3 dikali x kuadrat pangkat 3. Nah, ini kalau kita lanjutkan nih bisa menjadi 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 ya kan? 3 kali 3 kali 3 dikalikan dengan x kuadrat dipangkatkan 3 yang kayak tadi, sifat nomor 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya diapain tadi? Pangkatnya kita kali, Gabungin. betul. Kita kali ya. 2 kali 3 berarti maksudnya. Menjadi x pangkat 6. Nah, maka yang tadinya tulisannya seperti ini, 3x kuadrat dalam kurung ya, dipangkatkan 3, itu sama halnya dengan 27x pangkat 6. Nah, ini kita sudah menyederhanakan ibaratnya ya. Menyederhanakan bentuk berpangkat. Itu salah satu contohnya. Baik, lalu yang kelima.
Yang kelima ini mirip seperti yang keempat, hanya saja itu adalah pembagian sekarang. Sifat yang kelima. Oke, sekarang bentuknya pembagian atau pecahan boleh ya, pecahan. A per B dipangkatkan dengan N. Nah, ini artinya adalah kita pangkatkan A dan B-nya masing-masing dengan N seperti ini. A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini sifat yang kelima. Contoh penggunaannya barangkali lebih ke bagaimana kita memangkatkan bilangan pecahan. Contoh, 3/4. 3/4 kalau kita kuadratkan, nah kita kuadratkan, kita pangkatkan dengan 2, itu artinya masing-masing 3 dan 4-nya kita pangkatkan dengan 2. Seperti ini. 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Maka menjadi 9 per 16. Nah, ini contoh penggunaannya dalam memangkatkan bilangan pecahan. Tidak harus pecahan, bisa juga dengan menggunakan seperti tadi, bentuk aljabar misalkan. 2x per y pangkat 3. Nah, nih. Dalam kurung ya. Di luarnya ada pangkat 4. Nah, gimana nih? Silakan disederhanakan 2x per y pangkat 3 dalam kurung. Di luarnya ada pangkat 4. Nah, dengan sifat nomor 5 tadi, pangkat 4-nya ini kita masukkan ke dalam. Ke semuanya. Keduanya juga pangkatkan 4. X-nya juga pangkat 4. Termasuk yang di bawahnya juga, Y pangkat 3. Y pangkat 3-nya ini kita pangkatkan juga dengan 4. Nah, gitu dulu deh saya tulisnya ya. Nah, berikutnya kamu kalikan, boleh. Sekaligus nanti 2 pangkat 4-nya boleh juga kita tulis menjadi berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16 ya. 16. 16 X pangkat 4 per Y pangkat 12. Nah, ini hasil akhirnya untuk yang sifat nomor 5 contohnya. Oke. Ini barangkali boleh disimak dulu aja ya. Nanti untuk catatannya saya akan kasih share screen-nya nanti ke kalian untuk kalian salin ke buku tulisnya, buku catatannya. Ingat saya minta disediakan satu buku catatan ya, khusus untuk yang matematika. Next, nomor 6. Oh ya, tadi sifat Bapak, nomor gimana? untuk yang nomor 5, Y3 itu juga dipangkat sama dikali sama 4 kan, Pak? Betul. Jadi 12 kan? Iya, ada kan di situ? Oke. Y per Y pangkat 12. Oke. Iya. Oke, ini saya flashback lagi nih sifat nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 ini disebutkan dengan sifat pangkat bulat positif. Artinya yang menjadi pangkat yang tadi kita gunakan masih berupa bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. Nah, kita mulai ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu adalah pangkat 0. Pangkat 0. Nah, berapapun dipangkatkan 0, A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Nah, ini gini doang ya. Kecuali kan 0 ya. 0 oke, kecuali A-nya nggak boleh 0. Karena kalau 0 pangkat 0 itu dia apa? Tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. 0 nggak boleh dipangkatkan dengan 0. Kalau mau coba boleh di kalkulator ya. 0 pangkat 0 pasti nanti tulisannya adalah error ya. Boleh dicoba. Nah, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ya, mau itu 23 pangkat 0, 1. 2000 pangkat 0, 1 ya. Mau ada XY-nya, XYZ, depannya ada angka 10, semuanya nih dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1 ya gitu. Sorry. Ya, itu ya untuk sifat nomor 6, hanya seperti ini aja, tidak terlalu sulit. Next, sifat nomor 7. Setelah pangkat 0 ada pangkat negatif. Pangkat negatif ya nomor 7. Di mana ini kita gunakan penting sekali bahwa kalau pangkatnya masih berupa pangkat negatif,
kita belum bisa menghitung nilainya. Coba, kalau 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. 4, betul. Kalau 2 pangkat min 2 berapa? 2. Bentar ya. Saya minum dulu. Berapa 2 pangkat min 2? 2. Hah? 2 juga? Masa 2 juga? Min 4. Min 4? Oke, jadi gitu. Kalau pangkatnya masih pangkat negatif, kita belum bisa menentukan hasilnya atau nilainya. Coba, nih, setelah saya kasih tahu sifat nomor 7, nanti pasti bisa. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, perhatikan di sini yang tadinya pangkatnya min N, negatif ya, berubah menjadi positif, menjadi A pangkat N. Tetapi dalam posisi dia sebagai penyebut di bawah, ada di bawah dia. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti kalau gitu, 2 pangkat min 2, kita ubah dulu bentuknya menjadi 1 per. 1 per, nah setelah jadi 1 per, bawahnya ini kita hilangkan pangkatnya. Menjadi 2 pangkat 2. Nah ya, sudah tidak ada lagi pangkat negatifnya, dia menjadi pangkat positif. 1 per 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 2 kan tadi sudah tahu, 4. Berarti kalau gitu 2 pangkat min 2 hasilnya adalah 1 per 4. Nah itu jawabannya ya. Jadi bukan minus 4 ya. Noval ya, Noval Tama. Bukan minus 4 ya. Tetapi 1 per 4. Berarti kalau gitu 2 pangkat, oh jangan 2 deh, 2 sudah tadi ya. Ganti angka yang lain. 4 pangkat min 2 sekarang. Berapa sih 4 pangkat min 2? 4 pangkat min 2. Silakan. 1 per 1 per 8. 8. 1 per 8. Hati-hati. Ini pangkat, bukan perkalian. 4 pangkat 2 berapa? 1 per 16. Nah, itu dia maksudnya. Ya. Mungkin tadi mikirnya dikali 4 kali 2 ya, jadi 8. Bukan, ini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Nah, hasilnya 16. 1/16 ya, ini ya. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Jadi, Pak, untuk bentuk, oke gimana? Noval, silakan. ingin izin Pak minum. Oh iya, silakan. Nah, begitupun kalau misalkan ada bentuk dalam variabel nih, bentuk aljabar nih, X pangkat min 3, ini bisa kita rubah menjadi 1 per X pangkat 3. Nah, dia pindah ke bawah posisinya ya, ke bagian penyebut. Akibatnya si pangkatnya tadi yang tadinya ada minus 3 berubah menjadi positif ya, 1 per X pangkat 3. Nah, ini pun sebenarnya berlaku juga kebalikannya. Contoh nih, Bapak mau kasih contoh soal yang semuanya pangkatnya negatif nih. A pangkat min 2, B pangkat min 3 per C pangkat min 4, D pangkat min 5. Nah, ini semuanya pangkat negatif. Tugas kalian adalah ubahlah ke dalam pangkat positif. Gimana jadinya? Ibaratnya dengan cara tadi, yang tadinya di atas ya sebagai pembilang, pindah ke bawah, dia sudah bisa mengubah tandanya, tanda pangkatnya tadi. Yang tadinya pangkatnya negatif berubah menjadi pangkat positif. Begitupun kalau kamu pindahkan dari bawah ke atas. Pindah dari bawah ke atas itu pun akan mengubah pangkatnya dari negatif menjadi positif. Atau kebalikannya bahkan dari positif jadi negatif juga bisa dengan pindah ruas ini ya, atas bawah ini. Pecahan, pembilang menjadi penyebut atau penyebut jadi pembilang. Nah, contoh nih yang A. Awalnya di atas dia A pangkat minus 2. Kita pindahkan dia ke bawah sekarang.
maka pangkatnya menjadi A pangkat berapa? Kita 2. tulis 2. 2 positif ya. Yang B pangkat minus 3. Dia ada di atas. Kita pindahkan B-nya ke bawah. Berubah menjadi plus 3. Gitu aja. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mengubah tanda negatif tadi menjadi positif. Pun yang dari bawah ke atas, C sekarang. C pangkat minus 4 menjadi C pangkat 4 di atas. D pangkat min 5 pindah ke atas menjadi D pangkat 5. Nah, itu salah satu contoh penggunaan dari sifat nomor 7 ya, untuk mengubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, ini sangat-sangat berguna sekali nanti ya untuk tipe-tipe soal yang seperti ini. Oke. Nah, 2 sifat lagi yang nomor 8 dan 9 itu adalah sifat yang pangkatnya berupa pecahan. Nah, sifat yang ke-9 sekarang yang pangkatnya berupa pecahan. Ke-8 dulu. Ke-8 yang bentuk pangkatnya sekarang adalah A pangkat 1/N. Nah, perhatikan sekarang yang menjadi pangkat adalah bentuk pecahan 1/N. A pangkat 1/N kita bisa rubah menjadi bentuk akar. Nah, bentuk akar seperti ini. Perhatikan posisi huruf A, huruf N, dan angka 1-nya. Huruf A di dalam sini huruf A. Ya. Awalnya di sini kan A pangkat 1/N. Kita tulis dalam bentuk akar pangkat A. Ini A di dalam. N-nya di mana N-nya? N-nya tuh di luar sini. Sebagai apa namanya ya? Pangkatnya akar atau akar pangkat. Lalu angka satunya sebenarnya ada di sini nih. A pangkat 1. Tetapi karena pangkat 1 itu seringnya tidak ditulis ya atau boleh tidak ditulis, maka kita cukup tulis gini aja ya. Ini sifat yang ke-7, yang ke-8. Sifat pangkat pecahan A pangkat 1/N. Oke, kita coba ya. Contohnya misalkan 9 pangkat 1/2. Coba. 9 pangkat 1/2. Coba saya tulis akarnya dulu nih. Ini akarnya di sini. Angka 9-nya kita tulis di mana? Angka Di 9 dalam. di dalam ya. Dalam tanda akar ya. Oke, ini 9. Baik. Lalu angka 2-nya di mana kita tulis? Di luar, Pak. Di luarnya. Nah, kalau tadi pangkat 1 boleh tidak ditulis ya. Nah, begitupun dengan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Kita sering nyebutnya ini akar kuadrat ya. Dan akar kuadrat itu boleh tidak ditulis. Artinya ini kalaupun nggak ditulis angka 2 itu nggak apa-apa ya. Atau kalau ada akar tanpa angka itu berarti dia ada angka 2 di situ. Ya, itu kesepakatan untuk akar pangkat adalah angka 2 yang boleh tidak ditulis. Nah, berarti kalau gitu kita bisa lanjutkan nih akar 9. Berapakah akar 9? Ya, akar kuadrat 9. Berapa kali berapa sama dengan 9? Ya. 3. Nah, 3. Berarti kalau gitu sekarang kalian sudah bisa menjawab nih. Berapa sih 9 pangkat setengah? Ya, sudah tahu sekarang. 9 pangkat setengah hasilnya sama dengan 3. Gitu. Ya, inilah salah satu contoh penggunaannya. Oke, lagi ya. 64 pangkat 1/3 sekarang. Berapakah 64 pangkat 1/3? Nah, ini kita rubah dulu jadi bentuk akar. Ya. 64-nya di dalam. 3-nya di luar ya. Nah, akar pangkat 3 dari 64. 4. Berapa? 4. 4 ya. Artinya 4 pangkat 3 sama dengan 64 gitu ya. Berarti ini sama dengan 4. Baik. Satu lagi. Nah, sifat yang ke-9. Bentar, saya minum dulu. Baik. Sifat yang terakhir nih nomor 9. Jadi ini hari ini kita mereview sifat pangkat ya.
Walaupun sebenarnya di video tuh udah jelas banget tuh. Nggak apa-apa. Penjelasan tambahan. Sifat yang ke-9 terakhir. Sifat pangkat pecahan juga, tetapi dia menggunakan atasnya ada angka yang lain selain angka 1. Nah, A pangkat M per N. A pangkat M per N ini bisa kita rubah menjadi akar, kayak tadi ya. A-nya di dalam sini, N-nya tetap di luar, ya kan? Sekarang ada huruf M sebagai pangkat dari A. Nah, ini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ini sifat nomor 9. Contoh, misalkan 8 pangkat 2 per 3. Tentukan nilai dari 8 pangkat 2 per 3. Berarti gimana nih? Akar pangkat 8 di sini ya. 8. Terus angka 3-nya di mana? 3-nya Di dalam. di luar akar ya. Di sini kan? Oh iya Nah, iya. angka 2-nya sekarang. Kita letakkan angka 2 di Dalam. pangkatnya 8 nih. Ini kan? Nah, ya, ini kalian ubah posisinya 8-nya di dalam, 2-nya sebagai pangkatnya 8, 3-nya di luar. Nah, untuk yang berikutnya ini kalian menghitung akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Oke, 8 pangkat 2-nya boleh juga dijabarkan dulu barangkali berapa 8 pangkat 2? 8 pangkat 2 itu 64, oke. Nah, akar pangkat 3 dari 64. Berapakah? 4. Sama dengan 4 ya, yang tadi ya. Oke, betul. Atau boleh juga gini, kalian akar pangkat 3 dulu 8-nya. Berapa tuh? Kalau akar pangkat 3 dari 8 tadi 2. 2. Nah, 2-nya kalian pangkatkan dengan 2. Kali 4 Hasilnya ya. akan sama-sama angka 4. Oke, satu lagi ya. 64 pangkat 3 per 4. Gimana? 64 pangkat 3 per 4. Ini akar Akar pangkat 4 di sini ya. Oke. 64 pangkat 3. Nah, 4 dulu deh Pak. Yang bakar 4 dulu deh Pak. akar pangkat 4 dari 64 dulu aja ya. Iya, Nah, daripada masa 64 dipangkatkan 3 dulu kan besar angkanya tuh ya. Iya, betul. Nah, kan yang dikerjakan berarti yang akar pangkat 4 dari 64. Yang ini dulu nih, baru nanti pangkat 3-nya kita kerjakan berikutnya. Berapa tuh? Dipangkatkan 4 sama dengan 64. Ada nggak? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Sorry, saya salah ini. Saya salah ngambil angka. Saya ganti. Maaf. Ini saya ganti, jangan 64. Kalau 64 nggak ada akar pangkat 4-nya. Artinya bukan bilangan bulat ya. Saya ganti jadi angka 16. 16 aja 2. 16. Nah, 16. Kalau 16 berapa? 2. 2 ya, 2. 2 pangkat 2. 3 sama dengan 8. 8. 6. 8. 8. Hati-hati ya. Ini kan bentuk pangkat. Nah, itu tadi review dari sifat pertama ya, sampai dengan sifat yang ke-9.